bukankah sekarang itu yang sejahtera pengen bisa? Enggak lah, Bang Erwin jangan menafikan. Jeffrina, selamat ya buat podcast 5W1H kabar 6 official. Semoga podcastnya sukses terus. Dan jangan lupa nih ya, buat kalian semua nonton podcastnya di channel YouTube, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast 5W1H. Malu bertanya? Sesat dicerna. Jadi kita kedatangan dua orang tamu hebat nih, orang-orang istimewa ini di wilayah Tangerang Raya dan Banten ini. Orang-orang yang ya kita pandang memang paling eksis di dunia maya dan di dunia nyata. Ini ada Bung Adib Miftahul Adib. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Unis Tangerang. Beliau juga adalah direktur dari satu lembaga kebijakan publik Nusantara ya. Kajian politik nasional. Kajian politik nasional. Nah, ini Lembaga beliau survei. nih direktur dari salah satu lembaga survei yang memang saat ini lagi di mana-mana wajahnya dipampang di media massa. Di baliho televisi, di baliho yang belum, karena dia belum nyalon beliaunya. Nah, ini banyak. salah satu lagi nih, saya perkenalkan, ini ada Bung Jembar, ini orang Tangerang Utara ini. Ngapain nih orang utara ini? Tokohnya, salah satu tokoh senior nih. Bung Jembar ini adalah salah satu penggagas, inisiator dari BKP DOB, Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonom Baru. Nah, baik Bang Jembar. Ini kita masih bicara yang kemarin kita dalam podcast perdana kita bahas tentang DOB Tangerang Tengah. Nah, ini sekarang kita masuk ke Tangerang Utara. Nah, Tangerang Utara sekarang lagi hangat tentang desakan pemekaran dari daerah baru, di mana itu mencakup beberapa kecamatan, nanti akan dijelaskan oleh Bang Jembar sendiri. Nah, silakan Pak Jembar, bisa dijelaskan tentang BKP DOB ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonom Baru ini bukan hal yang baru buat masyarakat Tangerang Utara. Dulu ada Badan Koordinasi Percepatan Tangerang Utara, ada juga tim percepatan pemekaran daerah. Jadi kalau BKP ini adalah sebuah badan, jadi gabungan dari semua lembaga-lembaga yang ada di Tangerang Utara untuk bersinergi. Jadi kita bukan untuk minta cepat. Kita sadar bahwa moratorium belum dibuka. Ya. Yang perlu dikedepankan adalah prasyarat. Apa itu prasyarat? Yaitu melengkapi menuju syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pemekaran daerah. Jadi kita jangan sampai ngomong cepat, jalan juga belum, ya kan? Sudah minta cepat, gitu kan? Jadi saya berharap bahwa bahasa percepatan itu tidak elok. Ya, karena moratorium belum dibuka, ya. Jadi kita harus sadar bahwa pemerintah daerah atau pemerintah induk Kabupaten Tangerang tidak akan merelakan satu wilayah dimekarkan, ya, tidak sesuai dengan potensi daerah. Ini kita harus berkaca di situ, ya. Karena daerah dimekarkan, ya, yang akan menjadi sebuah dilema buat kabupaten induk. Percuma itu. Jadi kita sadar bahwa pembentukan Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonom Baru ini adalah
bagian untuk memenuhi prasyarat dan syarat itu. Bicara kota ya, bicara kota Tangerang Tengah itu jadinya nanti, atau Kabupaten Tangerang Tangerang Utara. Yeah. Maaf, saya ralat, bukan Tangerang Tengah, ini bicara Tangerang Utara. Yeah. Jadi itu akan jadi kota kah atau kabupaten nanti? Kita lebih cenderung ke kabupaten ya. Kabupaten. Ya kabupaten kota mandiri. Dalam konteks ya tadi di sana kan kita punya laut ya, wilayah yang begitu panjang 51 km dari Dadap sampai Kronjo, dan potensi yang cukup luar biasa ya. Kalau saya bilang Pantura ini bagaikan wanita cantik yang banyak yang melirik gitu kan, untuk investasi dan pengembangan lainnya. Dan di sisi lain saya bilang bahwa masyarakat kita itu di utara begitu jauh ya menuju Aksesnya. kota pemerintah Kabupaten Tangerang. Ke ibu kota, di Tiga Raksa. Ya, dan saya berharap bahwa ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Tapi kita tidak mendesak pada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang untuk mempercepat, ya kan? Proses-proses ini harus dilalui, ya, secara akademisi, ya kita harus lalui. Nah, untuk wilayah gimana, Bang? Itu saya dengar ada berapa belas kecamatan gitu. Bisa dijelaskan itu kecamatan-kecamatan itu. Dan ini kan bagian dari bicara prasyarat untuk menuju syarat persyaratan. Ya tentu mungkin jumlah penduduk juga akan masuk ke sana. Terus mungkin jumlah wilayah kecamatan itu bisa dijelaskan jumlah penduduk dan wilayah kecamatan, termasuk potensi-potensi daerah. Ya, jadi terima kasih. Sebenarnya kita berdasarkan kajian Tangerang Barat dan Tangerang Utara 2014 itu hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara independen itu 11 dulu ya, 11 cakupan kecamatan. Ya, dulu ada Rajek masuk ke kita, termasuk Sindang Jaya juga masuk kita. Karena RPJMD Pak Bupati sampai 2023 itu ditargetkan hanya Tangerang Utara itu di 13 kecamatan, itu terdiri dari Kresek, Sukamulya, Mekar Baru, Gunung Kaler, Kronjo, Kemeri, Kecamatan Mau, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sepatan, Sepatan Timur, Kecamatan Pakuaji, Teluk Naga, dan Kosambi. Jadi kalau menyangkut Cukup masalah luas juga ya? Luas, cukup luas, alhamdulillah. Jadi kalau 2019 ini 2019 jumlah penduduk, jumlah jiwa itu sudah 1.200.000 sekian. Ya. Oh ya? Ya, jadi kalau sekarang itu kalau kita hitung 3% saja itu sudah masuk di angka 1.400.000-an. Ya, itu jumlah jiwa yang ada di wilayah Cukup luar utara. biasa juga ya. Nah, terus menyangkut masalah potensi, pertama kita bicara pertanian, ya, kelautan, ya kan, semuanya serba ada di sana. Ya, tinggal bagaimana secara terintegrasi. Saya menginginkan bahwa setiap kecamatan itu harus punya master plan sendiri. Ya, kita lihat sekarang ini bahwa setiap kecamatan ya ada kantor kecamatannya, tapi tidak didesain sebagai kota kecamatan. Dan tadi pun di Musrembang Kecamatan Sematan, saya dengan Ketua Dewan saya bicarakan seperti itu. Nah, bicara pertanian tadi potensi pertanian, pertanian, kelautan, tadi bilang. Nah, sementara kan di sana lagi gencar-gencar pembangunan, termasuk reklamasi ya, reklamasi pantai dan segala macam. Apakah memang itu bisa diandalkan untuk kelautan dan perikanan? Karena di sana juga nggak mungkin ikan juga mau hadir di situ karena berisik atau apalah gitu kehidupannya, ekosistemnya terganggu kan pasti lari ikannya. Nah, dibicara tadi pertanian, lahan pertanian memang ada di wilayah Tangerang Utara. Jadi sederhana ya, kalau melihatnya Kecamatan Kosambi, ya, Kecamatan Pakuaji, Teluk Naga ya, atau Sepatan. Rajek masih ada, Sepatan masih ada, Sukadiri masih banyak, ya, Kecamatan Kemeri masih banyak, Kronjo banyak, Sukamulya banyak, sebagai lumbung padi, ya. Jadi tidak pernah takut, makanya saya bilang tidak akan inflasi sebetulnya untuk wilayah Tangerang Utara, ya.
Menyangkut masalah laut, saya bilang TPI ada, ya, semuanya ada, tidak pernah diganggu gugat, karena itu adalah hak masyarakat utara, ya kan. Jadi kalau dibilang ikannya hilang, iya, kalau kita nyari ikan betik di pinggiran gitu kan itu, ya kan, nyari ikan di lautan kan itu. Saya berasa bahwa sebagai orang utara bukan kita ingin memisahkan, memerdekakan diri, tidak. Ya, dalam kata lain seperti Timur Leste sana, bahwa kita ini punya adab. Ada risiko-risiko yang harus kita clearkan di sini, bahwa orang utara itu tahu diri lah, ya, tahu diri bahwa segala sesuatunya perlu ditingkatkan, ya. Pertama sistem pelayanan, ya. Sekarang ini kan pelayanan di kita begitu jauh, orang ngurus KTP, begitu jauh kita ngurusin surat. Oke, ini menarik nih. Ya. Menarik, nanti saya akan sambungkan lagi ini. Saya harus masuk ke Bang Adib. Ini tanggapan dari Bang Adib sendiri terkait adanya semangat dari warga Pantura ini, Pantura ya, Tangerang Utara, untuk membentuk TOB. Itu gimana sih menurut dari pengamat sendiri? Ini apakah memang ini hanya anget-anget tai ayam, atau memang ada sesuatu yang dalam tanda kutipnya ada sebuah Mancing-mancing aja ya. Ya, silakan. Ya, saya kira pertama ketika ada daerah pemekaran baru itu kan sesuatu yang saya kira biasa saja lah. Ini kan aspirasi masyarakat. Ingat, kita kan daerah demokrasi, negara demokrasi, saya kira wajar. Tapi saya kira begini, kalau kita mau fair misalnya, jangan-jangan bukan temannya Pak Bupati kan? Jadi saya melihat bahwa ini kan bentuk kegagalan Kabupaten Tangerang sebagai induk. Karena kalau saya melihat begini, Kabupaten Tangerang ini terlalu luas. Tapi bukannya sebaliknya, Sebentar. hebatnya Bupati gitu kan? Sebentar. Ketika Bang Jembar tadi sebagai deklarator lah ya, saya katakan seperti itu. Memang kalau kita melihat bahwa ketika orang kan butuh, ini eranya era keterbukaan, orang itu memang harus dilayani dengan baik. Ngurus KTP dari Teluk Naga ke Tiga Raksa, Anda bisa dibayangkan tuh jauhnya seperti apa. Tapi kan bukan hanya sekedar itu. Tetapi saya kira bahwa ketika ada Tangerang Utara, saya kira tidak ada masalah. Karena kalau tadi yang penting adalah teman-teman di Pantai Utara ini bisa meyakinkan prasyaratnya seperti apa, syaratnya seperti apa. Kata kuncinya Bang Jember tadi bilang, orang Tangerang Utara itu punya adab. Itu yang menurut saya bagus. Karena bagaimanapun seharusnya ini kan rakyat ini kan kalau dalam demokrasi kan bos, pelayan, bupati segala macam itu sebenarnya pelayannya kan gitu. Jadi kalau rakyat bosnya minta, harusnya sih gampang aja, nggak usah dipersulit, sesederhana itu. Karena dalam teori kebijakan publik pasti kan demi kemaslahatan masyarakat. Kita mungkin berkaca kepada dulu daerah otonomi baru, DOB baru itu memang banyak. Kenapa moratorium itu diciptakan? Karena ya banyak yang tidak berhasil. Tapi saya kira ketika melihat potensi Tangerang Utara, ya Tangerang Tengah, apalagi kalau kita bicara di media mainstream nasional itu kota raksasa baru, itu yang menyebut media. Saya kira itu malah bisa menjadi trigger ya, bahwa Tangerang Utara memang sudah paling layak untuk dimekarkan. Dari sisi mana? Tadi makanya kan kita bilang mau dari sisi manapun, saya kira kehadiran pengembang itu luar biasa. Investasi itu bisa, itu jelas menurut saya. Walaupun kita pakai kacamata global, saya kira kalau dihitung itu saya kira angkanya juga secara kasat mata ketahuan, ya kan? Ketika itu terjadi, saya kira nggak ada alasan kalau mereka harus ditolak kan begitu. Makanya tadi terkait misalnya ini bentuk kegagalan dari Kabupaten Tangerang sebagai induk, ya harus diakui sebenarnya terlalu luas sebenarnya mereka. Kalau tidak salah ada 29 kecamatan, terlalu luas Pak. Jadi, nah, bicara kegagalan nih, kalau kita melihat dengan hadirnya pengembang perusahaan-perusahaan properti besar, kan itu sebuah kesuksesan bukan dari wilayah, dari seorang pemimpin yang membangun wilayah. Saya kira gampang sebenarnya Pak Kardin. Kita melihat kesuksesan bupati itu dari IPM gampang. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Tangerang ini hari antara yang tinggal di daerah kawasan Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II dengan di Pantura, kita fair-fairan aja. Jomplang nggak? Saya kira jomplang. Disparitas pembangunan hari ini jomplang nggak? Jomplang.
Cuman jangan sampai yang paling saya kritisi juga satu. Kalau kita berbicara kepentingan siapa, tidak ada masalah, mau kepentingan rakyat juga boleh. Cuman yang terpenting adalah ini kepentingan siapa, pesanan siapa. Tapi saya percaya Nah, bahwa ini menarik bukan. nih. Kepentingan siapa, pesanan siapa, nanti kita simak jawabannya ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Komarudin SIKMM, Kapolres Metro Tangerang Kota, mengucapkan selamat atas launchingnya podcast 5W 1H Kabar 6 Official. Pantengin terus channel YouTube Kabar 6 Official untuk mendapatkan informasi seputar Banten dan Tangerang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kabar6.com dari Banten untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast 5W1H. 5W1H. Nih, kembali lagi di kepentingan. Ini kepentingan siapa dan pesanan siapa sebenarnya nih menurut Pak Pengamat? Iya, kalau kita berbicara daerah otonomi baru ya harusnya kepentingan buat masyarakat di Pantura. Itu adalah kewajiban utama ya. Tapi saya kira kan banyak permasalahan di sana. Kita tidak anti soal investasi. Kita tidak bisa nafikan itu sekarang. Tapi sejauh mana bahwa investasi itu betul-betul untuk orang Pantura, kan itu masalahnya. Makanya tadi Bapak tanya, kegagalan Zaki di mana? Saya bilang bahwa ini hari Pantura banjir, berkat siapa? Kalau beliau ngomong soal alam, nggak usah jadi bupati saya kira, ya kan? Karena perda RT RW dia, RDTR dia sesuai nggak dengan investasi yang ada sekarang? Bagaimana lahan resapan air? Side plan-nya Pantura itu seperti apa sih? Bisa nggak kita akses? Nggak ada. Pantura emang banjir. Nah kemarin kan banjir. Di Side mana? plan itu bagaimana seperti apa? Itu kan Ada. laut. Ada Kosambi segala macam yang kata orang situ nggak pernah banjir, sekarang banjir bro. Itu kenapa? Kemarin pas mungkin banjir. efek dari Nah justru investasi. itu efek Dari investasi yang hadir. menurut saya investasinya sudah ugal-ugalan. Oh, udah Makanya terjadi dugaan mafia tanah segala macam itu. Ini kan akhirnya apa? Akumulasi dari itu. Jadi jangan sampai nanti atas nama investasi tapi ugal-ugalan, itu yang tidak boleh. Rakyat Pantura harus merdeka di tanah mereka sendiri. Makanya saya paling mendukung dengan DOB itu. Makanya pertanyaannya adalah buat kepentingan siapa? Kepentingan pengembang boleh nggak apa-apa, selagi mereka memang betul-betul bermanfaat juga buat orang sana kan gitu. Tapi yang paling utama prioritas tentunya ya buat teman-teman di Pantura. Mereka harus menikmati kemakmuran dengan tumbuhnya DOB itu. Tuh, bicara kepentingan pengembang sah-sah aja. Tapi dalam tanda kutip kemarin tuh rame banget bicara mafia tanah lah dan segala macam tanahnya yang diambil sepihak oleh para ya dugaan para broker lah yang ada di sana. Itu seperti apa kok bisa Nah, seperti itu? Justru itu Kemarin rame banget itu mafia Nah, tanah. justru itu saya pertanyakan. Kita tidak Sebenarnya siapa mafia kontra tanah? investasi. Ya jelas, data kan dari negara. Hampir 900 hektar di 4 kecamatan terjadi dugaan mafia tanah. Siapa yang menguasai tanah? Nah, ada 3 oknum orang yang namanya jelas, datanya sumber dari BPN. Dari pengembang kah? Tidak bisa dikatakan seperti itu karena bicaranya kan hanya personal. Maksud dari misalnya orang Pantura tidak ada investasi ya di situ. Kenapa saya sebut bahwa investasi ugal-ugalan? Karena saya yakin tidak sesuai dengan site plan yang ada di Kabupaten Tangerang. Yang menderita siapa? Orang Pantura, Pak. Rakyat Pantura. Iya dong. Makanya ketika Bang Jembar dengan teman-teman mendeklarasikan itu harus kita dorong. Tetapi ruhnya harus bagaimana bahwa investasi itu betul-betul dengan baik kepentingannya bagi masyarakat Pantura. Itu harus jelas clear di awal. Karena yang terjadi sekarang adalah kita sudah diingatkan oleh Tuhan ada banjir yang tidak sesuai dengan kepentingan orang Pantura. Maksudnya begini, yang tadinya nggak banjir jadi banjir dan orang Pantura menyalahkan ada pengurukan, ada investasi yang dampak dari pembangunan itu. Makanya saya katakan Pak, RDTR di Pantura sesuai nggak dengan perdanya?
RT RW-nya sesuai nggak rencana tata wilayahnya? Bagaimana resapan airnya? Bagaimana lahan terbuka hijaunya? Sesuai nggak? Enggak menurut saya. Ayo kita adu datanya. Ini pasti ada. Nah, itulah Bang Jembar perlu menjelaskan. Bung Jembar, nih kenapa sih bisa ya dengan alasan pembuatan KTP aja ingin berpisah dari induk? Itu gimana sih Bang Jadi, Jembar? Kok kita bisa bukan sampai- masalah alasan. Karena kan KTP sekarang itu bisa diakses melalui sistem digital, bisa dari rumah bisa orang bikin KTP, gimana? Ya, kalau menurut saya ini adalah kesalahan yang terlalu dipaksakan. Kalau saya bilang kesalahan yang dipaksakan. Sebenarnya kita bisa melalui zonasi. Ya, contoh 5 kecamatan, di 1 kecamatan cetak KTP di situ. Ya, jangan mau pilkada. Bukankah saja. dulu sudah pernah? Mau pilkada baru begitu. Dulu sudah pernah. Mau pilkada. Tapi bermasalah juga pada ujungnya. Ya, sekarang gini. Pada lah. saat itu memang saya potong dulu sih, pada saat itu memang sudah ada yang masuk penjara, kepala dinas distrik Capil, pengusahanya termasuk panitia lelang yang melakukan lelang terhadap printer KTP. Ya, printer piton. Nah itu dulu pernah terjadi. Nah kalau memang masalah itu dibikin sistem zonasi, gimana pengawasannya? Ya, kalau menurut saya tidak ada yang sulit. Yang bekerja itu kan pegawai, bukan kuli bangunan. Ya, sederhana buat saya. Ya kan? Untuk mempermudah sistem pelayanan perlu dilakukan. Kan semuanya punya perencanaan. KTP kan? hanya salah satu lah. Iya. Jadi kalau saya bilang gini, kalau masalah kecelakaan di penjara itu kita tahu prosesnya, ya. Karena sistem lelangnya ada yang dipaksakan, ya, karena ada agen-agen gitu kan, dan mendapatkan sesuatu, gitu kan. Nah ini kesiapan dari BKP DOB Ya, ya. Tangerang Utara itu seperti sejauh mana nih kesiapannya? Ini Ya. kan udah mau bicara tadi prasyarat, udah menuju syarat. Ya. Lalu respon dari Pak Bupati sendiri yang punya wilayah seperti apa? Jadi sebenarnya pertanyaan sederhana kalau menurut saya seperti itu. Pertama gini, menyangkut masalah prasyarat dan syarat itu, kita harus rekonsolidasi ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda di setiap kecamatan yang masuk zonasi wilayah pemekaran. Ya. Jadi baik tokoh pemuda, ormasnya, tokoh ulama dan lain-lain, kita coba satukan persepsi dulu, ya, menjadi satu kesatuan. Ya. Terus bagaimana respon dari kebijakan pemerintah? Tapi mereka setuju. Ya, Tokoh ini setuju. pada intinya antusias ya, antusias. Dan kita lihat Seperti apa antusiasnya? Antusiasnya pertama bahwa masyarakat Tangerang Utara ingin satu perubahan, ya, yang selama ini penyangga ibu. Perubahan dalam bentuk apa Perubahan dalam kehidupan, Ah. ya. Selama ini mah begitu jauhnya, ya. Tingkat Terus, kemiskinan di sana berapa sih? kalau menurut saya tidak terlalu besar ya. Kemiskinan ini karena dampak Punya datanya? dampak COVID ya. Contoh yang penerima BPNT, Enggak, sebelum COVID. Sebelum COVID. Ini kan Tangerang Utara jauh hari sebelum COVID itu sudah didengungkan. Pertama gini, pemerintah tidak pernah mau hadir dalam rangka memberdayakan usaha-usaha, ya. Maaf, Sepatan sekarang ini sudah model luar biasa. UMKM sekarang sudah ada 51 UMKM yang produknya sudah ada. Tapi lagi-lagi pemerintah daerah tidak punya marketing place. Kenapa saya bilang nggak punya marketing place? Pada saat masyarakat punya produk, siapa yang menjualin? Terus tempatnya nggak ada, ya kan? Perlu disiapkan. Jangan sampai gini, kita ke Bogor, kita pulang bisa bawa oleh-oleh. Kalau ke utara, pada saat kita orang datang ke utara mau bawa oleh-oleh nggak jelas nih di mana tempatnya. Padahal Bupati apa mau jadi gubernur ini loh. Nah ini yang harus Ya, tapi kan masyarakat juga harus kreatif dong. Kalau mereka memilih merasa punya produk, tentunya kan sekarang salurannya kan banyak. Bu. Ada digital marketplace, bicara marketplace ya, itu ada saluran-saluran yang bisa. Bung langsung Gadin ke- begini, sorry Mbak, saya tambahin. Kalau kita berkaca soal disparitas pembangunan, penjabarannya itu panjang. Saya kadang-kadang kesian sama orang Pantura, jujur.
Jangan cuma orang Pantura itu cuma dibuangin sampah, kasarnya begitu. Kekonyolan yang hakiki lah kalau orang Pantura itu pengen memerdekakan dirinya. Kalau tidak ada banyak kekurangan itu pasti, benar ya Pak? Kita bicara ini hari misalnya di Kosambi dengan apa yang terjadi di Kelapa Dua Tangerang, pasti beda. Itu namanya diseparitas pembangunan. Kita buka coba indeks pembangunan manusia. Saya kira teman-teman Pantura Bedanya berapa sih IPM-nya? IPM-nya saya kira Bang Jember ada yang hafal itu. Jadi kalau menurut saya gini, sumber kemampuan masyarakat di kita, ini kemampuan sumber dayanya sudah cukup lah, ya. Sekarang ini kalau kita bilang sudah 40 ya. Nah, saya lihat gini, diskriminasi sosial terjadi di utara, bahwa sisa-sisa dari kehidupan kota, ya, wilayah selatan, tengah, sampah ada di utara, ya, terus limbah, ya, cair di Cirarap di kita. Bicara sampah itu debitnya berapa sih di sana? Satu hari yang Satu hari itu satu hari. 2.500 ton. Wow. Kita gunakan, Luar ya, biasa juga. sistemnya manual, ya, konvensional. Saya mau tanya, mau sampai kapan utara diurungin sampah? Ya, kepala dinasnya kawan saya. Kenapa Dia nggak bilang, dibuang di Cisauk aja? Ini bicara kalau misalkan udah ada DOB, Kabupaten Tangerang sendiri mau buang kemana sampah? setor dong, masuk Oh, PAD setor. dong. Nggak Ya, apa-apa buang di luar kerjasama. wilayah, tapi kan ketika pengolahan bisa lebih modern. Dan masuk dong. Masalahnya nih mau punya goodwill apa enggak? Nah, Itu loh Pak. Ya, kalau menurut saya gini, masyarakat Tangerang Utara itu, ya, terlalu beradab. Tidak ada bicara kebencian, ya, terkait kita melakukan badan koordinasi ini. Kita sudah arahkan, jangan main cepat-cepat ya, cepat. Tapi juga gak kan enak tidak. kalau cepat ya. Tidak enak. Tidak enak ya. Ada yang dirugikan. Ya, kita harmonisasi lah dalam arti gini, bicara ilmu, bicara sesuatu itu tidak langsung semuanya dengan berencana. Prediksi berapa lama dia bisa lahir itu? Saya DOB. setuju lahir di 2026 atau 2027 ya. Masih lama ya. Ya, karena gini, saya bilang kita apakah ini sudah lakukan prasyarat dan syarat, terus kita harus ngotot ke pemerintah pusat, ya, kudu dibuka itu murah. Tadi belum dijawab loh, respon Bupati loh. Ya, kalau bicara respon Bupati nanti kita lakukan, dan Bupati juga akan merespon, ya, positif bila prasyarat sudah dilakukan dan sudah diserahkan kepada mereka, ya kan? Ya sekarang gini, riak-riak gimmick gitu kan, ditertawain oleh birokrasi. Tapi apakah inisiasi pembentukan Tangerang Utara yang dilakukan jadi inisiatornya Pak Jembar dan kawan-kawan ini itu bagian juga dari permainan yang dibuat dengan kepala daerah bukan? Saya tidak akan masuk ke ranah. Apakah itu masuk ke ranah situ? Ini bagian dari permainan. Jadi dibuatlah letupan-letupan sehingga ya memang sengaja dibuat seperti itu. Kalau menurut saya ini murni ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat Tangerang Utara, dan kita tidak lepas dari apa prasangka, asumsi dan persepsi. Yang pasti bahwa masyarakat Tangerang Utara ingin cerdas, ingin waras, ya. Belum cerdas, belum Ya dalam waras. arti gini, pertama kesenjangan sosial yang muncul, ya, kesenjangan sosial. Soal apa kesenjangan sosial? Ya tadi sistem pelayanan, Sistem begitu pelayanan. jauhnya. KTP ya. mau bikin KTP, Ya, sistemnya sistem pelayanan. sekarang bisa digital. Enggak juga, dan itu semuanya lambat. Sekarang begini, kita mau tanya, hanya sistem WA. Nah bicara UMKM tadi yang tidak ada akomodir oleh pemerintah daerah, Sekarang- di Kabupaten bisa mengakomodir itu. Ya sekarang begini, kan pastinya bayar, Nah, ya. ya berbayar tapi kan Ya tadi saya bilang untuk mengembangkan Bisa. usaha kecil menengah itu pemerintah harus hadir menjadi marketing place, sehingga petani melalui dari dinas pertanian bisa menjadi solusi untuk menjual, ya kan, hasil taninya. Itu satu. Kedua, ya kan, dinas perikanan. Kalau kita mau bicara jujur,
pada saat teman-teman di bawah kelompok-kelompok itu hasil panennya bisa dijual melalui marketplace oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, termasuk UMKM, ya kan? Sekarang marwahnya kemana? Indah, koperasi atau mana? Ini harus jelas. Saya setuju dengan apa yang dilakukan ULP, ya, Unit Pelayanan Pegadaian Jasa, bahwa semua produk-produk UMKM, ya kan, sapu lidi segala apa, pengadaan di desa, di kecamatan bisa beli kepada home industri di tingkat bawah. katalog lokal. Ya iya harus, tinggal kita nunggu. Sudah punya kan? Bupati. Pemerintah Tinggal kabupaten nunggu saya SK kan Bupati. sudah merancang, saya dengar itu. Merancang belum ada SK Bupati. Oh, belum ada. Saya sudah koordinasi. Kenapa kok bisa? Ya tadilah, kalau saya bilang banyak teman-teman kita Harusnya harusnya bisa jadi- superior, super error. Oh. Ya kan, makanya saya bilang kita butuh kadis ya yang punya konsep kaset ya, Iya. punya program khusus gagasan ide untuk memajukan Tangerang ini ke depan. Maaf saya bilang, Tangerang Utara ini saya bilang butuh sesuatu ya. Dulu ada rencana strategis daerah yaitu di Tangerang Selatan yang sekarang sudah buka. Kita juga butuh ya penyangga ibu kota, ada dana hibah dari DKI loh penyangga ibu kota. Berapa nilainya? Bervariatif. Kadang-kadang pernah katanya Triliun. enggak, 100 miliar, 100 30 miliar. Tapi pengelolaannya gimana itu? Saya nggak tahu itu. Baik. Ini Bang Adib, soal tadi mafia tanah, kan ratusan hektar di sana mafia tanah dikuasai oleh 3 orang ya. 3 orang oknum. Masing-masing. Oknum bukan? Jadi apakah itu akan menjadi penghambat dari lahirnya DOB? Kalau Tanah saya Utara? gini Bang Adi, diluruskan dulu. Ketika teman-teman Pantura ingin memerdekakan itu kan minimal girohnya, kalau kata orang Pantura itu Tangsel berdiri, kalau menurut saya lumayan berhasil. Tetap ada kekurangan, tetapi ini contoh yang baik yang pengen dilakukan oleh teman-teman Pantura. Sama lah kekuatan Pantura, Tangerang ini kan kekuatannya oleh investasi, terutama pengembang-pengembang kan. Makanya konsen kita adalah yang terpenting adalah kepentingan rakyat Pantura itu nomor 1. Ketika orang ingin memerdekakan, konyol aja kalau dia udah sejahtera tapi pengen merdeka, pasti nggak ada. Karena ada kekurangan, makanya mereka ingin merdeka. Kan gitu. Bukankah sekarang itu yang sejahtera pengen bisa? Enggak lah, berarti jangan menafikan realitas. Kalau Pantura dibandingkan dengan Justru Pantura, yang saya lihat ya sejahtera yang pengen bisa itu. bukan lah. Ya, Mohon maaf, bukannya mengecilkan yang di Pantura. Saya kira disparitas pembangunan itu fakta yang tidak bisa kita bantah dengan daerah lain. Betul. Tetapi Berapa kalau sih nilai investasi di sana? Tahu nggak? Enggak. Ada data Kita itu? nggak tahu. Tetapi saya kira bahwa ketika pemberitaan media nasional bilang ada kota baru raksasa di Pantura, saya nggak yakin investasi pengembang itu yang orang Pantura pengen tinggal di sana itu saya kira nggak nyampe 5%. Orang asli Pantura ya? Ini kan hanya dugaan gitu loh, ya kan? Apa kenapa bisa hanya 5% jumlahnya? Misalnya, saya kira seperti itu. Gitu. Makanya saya bilang Kemampuan keuangan mereka yang atau terpenting adalah soal pemekaran ini betul-betul memang kemaslahatan bagi teman-teman Pantura. Banyak kekurangan mereka ingin capai itu dan menjadi sebuah keberhasilan itu penting. Makanya ketika ada investasi Pantura itu bagus. Tetapi saya kira investasi juga harus benar dong. Makanya ketika terjadi jangan ugal-ugalan. iya, saya sengaja ugal-ugalan karena datanya jelas. Data dari negara itu soal mafia tanah ada, soal banjir tuh ada. Makanya ketika soal banjir, ayo kita dibedah, kita diskusi. Set plan-nya Pemkab Tangerang itu di Pantura seperti apa? Sudah benar nggak apa yang dilakukan pengembang dimatchingkan dengan set plan-nya kabupaten? Saya kira banyak yang nggak matching. Kan gitu Pak. Ya kalau memang terjadi hal demikian, ada masukan ya dari pengamat untuk pemerintah daerah sendiri. Nah yang bertanggung Untuk perbaikan itu tadi. yang bertanggung jawab Sehingga Pak. pada ujungnya nanti kita juga nggak mungkin juga mendengungkan apa namanya pembentukan DOB daerah. Lah ya, makanya orang Pantura harus merdeka menikmati pembangunan di daerahnya sendiri. Makanya investasi itu juga harus memanusiakan orang Pantura. Jangan sampai ketika nanti investasi itu tidak memanusiakan orang Pantura, akhirnya menjadi timbul konflik sosial baru. Kan itu Pak, banjir, ya kan? Bakal menjadikan sumber konflik baru.
ya kan? Ya, nanti saya ingin mengejar nih konflik baru nih. Nanti kita jeda. Selamat atas launchingnya 5W1H Kabar 6 Official. Pantengin terus channel YouTube Kabar 6 Official. Dapatkan informasi-informasi menarik seputaran Banten dan Tangerang Raya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sukses terus kabar6.com Official. Semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Mantap! Kembali lagi di acara podcast 5W1H. 5W1H. Nah, ini Pak Jembar, masalah tanah di wilayah Pantura. Wilayah Pantura kan bicara Tangerang Utara itu. Tanah itu sebenarnya harganya berapa di sana sekarang? Jadi kalau bicara harga itu pasaran ya normatif ya. Jadi kalau ada yang namanya tanah pedesaan dan perkotaan ya, itu beda ya harusnya. Tapi kenyataannya tidak sedemikian ya dengan hadirnya investasi. Tapi saya bersyukur bahwa Bapenda mulai mengevaluasi bahwa ada kenaikan NJOP di wilayah utara. Ada naik. Ya, naik. Kapan naiknya? Sudah dari tanggal 21-an ya. Berlakunya sekarang sudah berlaku. 21 Desember ya. Ya. Itu berapa duit satu meter? Yang tadinya hanya NJOP-nya ada 30.000, 40.000 sekarang. Wow. Yang pedesaan 30.000. ya pedesaan itu di angka 106 ya. 106.000. Ya, 106.000. Dan ini juga mengantisipasi tidak ada lagi pembelian tanah yang di bawah NJOP. Masih tanah maksudnya? Ya, tidak demikian lah. Pokoknya ada oknum-oknum yang membeli tanah ya tidak sesuai dengan NJOP atau harga pasaran. Itu saya sangat bersyukur sebagai warga Kabupaten Tangerang khususnya wilayah utara bahwa ada capaian ya, yang dilakukan oleh Bapenda dan kawan-kawan dalam rangka peningkatan PAD. Jadi persiapan Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonom Baru akan bisa terwujud lebih baik lagi dalam rangka peningkatan. Tapi PAD. bukankah itu keterlibatan dari pemerintah daerah, kepedulian dari pemerintah daerah untuk menaikkan itu kan bagian dari kebijakan juga kan? Ya, kalau kita bicara kebijakan ini kan adanya di Bapenda. Ya, lepas dari Bapenda kan nggak bisa lepas dari bupati. Lepas dari bupati, ya kan. Tapi adanya di Bapenda. Jadi bagian ya, pemerintah daerah yang ada di Bapenda dalam rangka peningkatan PAD dan mengantisipasi. Jadi penjualan atau pembelian tanah yang semaunya di bawah NJOP. Tapi apakah ini kenaikan tanah nih kan seiring dengan kenaikan tanah ini ketersediaan tanah masih ada apa gimana? Karena tadi bicaranya itu masih udah dikuasai ratusan bahkan ribuan hektar. Nah, kan kalau bicara Tangerang Utara ini luas ya. Ya, bukan kita bicara sekarang kalau kita bicara Kosambi, Teluk Naga, Pakuaji ya dan Sukadiri mau itu luas ya. Luas wilayahnya. Jadi jangan salah ya. 1.000 hektar itu masih kecil kalau menurut orang wilayah utara ya. Karena maaf aja saya bilang bahwa wilayah utara adalah wilayah yang potensial dikembangkan ya. Tapi lagi-lagi investasinya harus sesuai dengan regulasi, aturan main dan lain-lain, tidak diskriminasi. Kalau potensial dari sisi mana sih? Apakah memang yang tadi bicaranya dari sisi mana ngukurnya? Apakah itu PAD yang memang tinggi atau? Ya sekarang kalau kita lihat pemerintah paham tidak untuk pengembangan wilayah utara di pantai utara? Kenapa Pemerintah tidak? paham nggak? Ya harus paham dong, harusnya harus paham karena gini. Yang punya laut sebagian besar di Pulau Jawa bisa dimanfaatkan, ya tidak harus banyak dikelola oleh swasta. Ya, kenapa tidak? Bahwa wilayah utara, ya kan,
di pesisir bisa digunakan sebagai destinasi wisata, bisa dikelola oleh badan usaha milik daerah. Biaya parkir juga sangat mahal di Ya sana. itu dia. Kalau orang datang juga segan Kalau Bung masuk Kardin sana. menanyakan itu, justru lebih layak lagi ditanyakan kepada pemerintah daerah. Kenapa bisa mahal? Makanya saya bilang perlu menciptakan pemerintah daerah untuk wilayah utara banyakin destinasi wisata. BUMD ini jangan menggarap yang udah Wisatanya ada di OPD. Di mana sih di tempat wisatanya kan? Pulau Cangkir, Sekarang di Mau, di Pulau Cangkir, bisa di Keramat, ya kan? Keramat, Pakuaji, Kecamatan Pakuaji. Pakuaji. Banyak lah pantai-pantai itu. Jadi jangan selalu berharap kepada investasi dari swasta. Kenapa pemerintah tidak mengambil dari proses destinasi yang dimiliki oleh pemerintah Nah, daerah? ini saya dapat informasi bahwa saat ini sudah pembahasan lahan juga untuk pembangunan tol Ataraja ya. Ya. Kamal, Teluk Naga, Rajab. Rajab, Balaraja. Hmm. Nah, itu kan tol baru yang memang memakan ya ketersediaan lahan juga diambil sama mereka juga kan. Ya. Nah, ini gimana itu dengan kondisinya saat ini kan udah mau mulai pembangunan. Kalau menurut informasi yang saya dapat. Ya sekarang gini, mau dibangun apa saja asalkan tidak merugikan masyarakat. Ya. Karena masyarakat utara itu membutuhkan satu kepastian dan tidak ada lagi pembebasan yang hanya ganti rugi, tapi ganti untung. Oh. Ya, pada Jadi saat ganti dibeli untung. dibeli tanahnya, ya kan, yang wajar, ya, Ini nggak wajar sekarang ya. ya kalau kita lihat ya banyak masih seperti itu. Ya. Ini Bang Adib. Ini untuk closing statementnya Bang Adib. Terkait adanya bukan lagi isu ya, ini memang sudah menjadi kayaknya sih sudah mau terrealisasi pembentukan Ya. DOB Tangerang Utara. Kalau saya melihat pertama, warga Pantura itu cerdas. Kalau ingin membuat pemekaran baru Kabupaten Pantura misalnya nantinya, saya kira orang Pantura cerdas. Mereka ingin menjadi subjek dalam pembangunan itu, bukan objek lagi. Kalau Anda tadi bilang soal pariwisata, soal pantai, ya itulah yang terjadi. Kekurangan dari Kabupaten Tangerang Induk. Sekarang kalau kita lihat ada pengembang besar, akhirnya apa? Orang Pantura bayar kan ke sana. Kenapa? Pengembang besar itu siapa namanya? Kalau pengembang besar Namanya? kan seperti Pantai Indah Kapuk, kita Pantai kan Indah Kapuk. akhirnya dia bikin pantai bagus. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Akhirnya kan kita bayar ke sana. Oh, yang ada jembatan yang masuk ke sana. Ya itulah. Karena saya hanya Tapi sekali- konon katanya itu dilarang saya nggak masuk tahu. ke sana. Tapi intinya adalah saya tadi katakan bahwa orang Pantura ini cerdas. Mereka ingin menjadi subjek pembangunan, bukan objek lagi. Akhirnya apa? Mereka tahu nih apa yang bisa dihasilkan oleh Pantura kalau dikelola dengan baik. Dan akhirnya mereka membukakan mata bahwa pemerintah daerah selama ini memang tidak maksimal menggarap mereka. Mereka hanya yang dipikiran ditumpukin sampah segala macam. Mereka tidak menikmati soal itu. Akses pembangunan minim. Tapi kan Bukannya sampah itu ada kompensasi kan? Nggak ada. ya itu biarinlah. Tapi intinya adalah orang Pantura menurut saya cerdas. Mereka ingin jadi subjek pembangunan. Kalau mereka sudah memikirkan, makanya kalau ditanya soal PAD-nya memang jelas, itu pertanyaan paling mudah. Ketika mereka nanti misalnya jadi mekar, mereka bisa bikin pariwisata sendiri, saya kira malah Anyer itu bisa sepi karena orang Jakarta bisa ke Pantura kalau pariwisatanya dikelola dengan baik. Pantainya kan kotor. Bisa dirubah lah Pak, gampang itu. Bapak tengok pik coba, itu kan juga kotor tadinya bilang kan. Kalau dirubah dengan baik juga orang pasti datang. Anyer bakalan sepi. Lagi-lagi adalah keterlibatan goodwill, political will dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Soal mereka setuju nggak ada urusannya Bupati. Moratorium itu gampang, tinggal dirubah oleh DPR dan eksekutif, saya kira selesai. Kenapa moratorium itu ada? Karena DOB itu yang di masa lalu itu ya banyak yang tidak mandiri, akhirnya membebani keuangan pemerintah pusat kan Pak. Makanya kalau kita berbicara soal Pantura, ya orang Pantura cerdas menurut saya. Makanya kalau mau cerdas, Pantura harus merdeka. Itu jawabannya kalau menurut saya. Lagi-lagi, itu Pak. Baik, Bang Jembar nih, kembali Bang Jembar nih, closing statement-nya ya.
Nah untuk tadi bicara masyarakat Pantura itu dalam hal ini yang tadi dibicarakan itu kurang cerdas bicara. Ini buktinya kan ketua DPRD ini juga cerdas. Saya bicara cerdas loh, bukan kurang cerdas. Justru karena mereka mau mekar, saya koreksi nih. Enggak, ini Bang Jembar tadi mengatakan itu ingin ada kecerdasan di wilayah masyarakat Pantura. Nah ini gimana nih menurut Bang Jembar? Sedangkan ini kepala daerah ya Pak, kepala daerah ketua DPRD Kabupaten Tangerang orang Pantura, orang cerdas menurut saya. Ya kalau bicara politik ya siapa saja bisa, mau orang utara, mau orang mana, ya kan? Kalau kita bicara politik. Dan kalau menyikapi bicara akademisi politik, saya bilang orang tukang angon juga bisa kok jadi dewan dan bisa jadi ketua dewan, ya kan? Tapi lagi-lagi, apakah itu dia memiliki kekuatan untuk memperjuangkan itu? Tidak, ya kan? Tapi memang nggak punya dia. Ya sekarang bukan nggak punya. Atau ya kan? Pertama, apakah dia siap? Juga ya, apakah dia siap ya. Untuk memperjuangkan ya wilayahnya? Dia mewakili wilayahnya. Ya tadi, ya kan? Untuk menyatukan persepsi nggak mudah, ya kan? Dan kita ini butuh budgeting, ya, anggaran yang harus bisa disiapkan. Makanya saya bilang perlu adanya, ya kan, penguatan RPJMD. Jadi pembangunan jangan sampai ketimpangan wilayah utara. Selatan sudah tidak ada, ya kan? Ya sekarang utara diprioritaskan melalui RPJMD. Maka saya akan tanyakan dan akan saya terus tanyakan itu sejauh mana RPJMD Bupati Tangerang sampai 2023. Capaiannya seperti apa? Jadi hasil pertanyaan, hasil itu kan pasti didorong terus ya. Hasilnya itu gimana itu? Pertanyaan RPJMD kok nggak ada realisasi yang baik untuk wilayah? Bukan nggak ada. Dalam arti gini. Ini kan pindah, Tangsel udah berarti Ya, kan jadi gini, konsentrasinya di utara. Saya lihat belum maksimal. Contoh, ya, pelebaran jalan, ya. Pelebaran jalan ya, di wilayah Cepatan ya, itu masih tertunda sudah 4 tahun. Alasannya kenapa? Ya tadi karena kita menganggarkan tidak sekaligus bertahap ya, ditambah lagi ya kan. Tapi kan kemampuan keuangan daerah yang mungkin saya rasa nggak terlalu sulit lah. Di kita ini kan ada dinas air mata, ada dinas air mengalir. Ya, contoh PU Bina Marga. Itu dinas apa itu PU Bina Marga? Air mata. Dinas air mata kayak dinas Dispora. Ya. Ada Satpol PP, ya kan? Ada Pemdes, ya kan? Dinas pemerintahan desa, ya kan? Banyak tuh, ya kan? Nah, yang harus difokuskan sebenarnya kalau menurut saya, ya kan? Itu ada dinas atau kabit di Dinas Pemuda dan Olahraga. Di situ ada bidang pariwisata dan kebudayaan. Di situ menaungi empat kementerian, ya. Mereka hanya kabit satu kasih, dan dana yang dikucurkan di situ tidak ada untuk pemberdayaan, ya kan, wisata, membuka ruang-ruang kebudayaan dan lain-lain. Atau mungkin nggak menguntungkan bagi para dewan. Iya, oknum. Iya kan, kalau kita, nah ini yang sangat menarik kalau menurut saya begini. Iya, bagi oknum. Kalau kenapa saya sebut dinas air mata? Ya. Pertama, ya legislatif ini harus bisa ya membuka ruang dalam rangka peningkatan, ya kan, tanggung jawabnya mereka. Bicara kebudayaan perlu menjadikan sebuah histori. Terus di sisi lain bicara pariwisata, bukan hanya tempat karaoke, kolam renang, ya kan, lalu pati pijat kan enggak, ya kan, bukan masuk ke pariwisata. Tapi setidaknya pada saat kita, ya kan, bicara utara, maka perlu ada pengembangan agar dinas Dispora itu, ya kan, bisa bangkit pemuda-pemudanya, meningkatkan budaya-budayanya, ya kan, meningkatkan pariwisatanya. Itu yang perlu dilakukan.
Oke. Iya kan? Terima kasih Ya, sama-sama. Bang Jembar, Bang Adib sudah hadir di podcast Siap. 5W1H. Malu bertanya, sesat dicerna. Oke, guys, kita close acara hari ini dengan tamu-tamu spesial kita, tamu-tamu hebat kita hari ini membahas tuntas terkait rencana pembentukan Tangerang Utara. Jangan lupa ya guys, di komen, like, subscribe and share channel YouTube Kabar 6 Official. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Romli, Wakil Bupati Tangerang. Selamat atas launchingnya podcast 5W1H Kabar 6 Official. Pantengkan terus channel YouTube Kabar 6 Official untuk mendapatkan informasi menarik seputar Banten dan Tangerang Raya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kabar6.com dari Banten untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.